pasiennya apa namanya datang pentingnya datang, makanya kita nggak jual aja. Awalnya terlihat seperti bisnis skincare biasa, mewah, dipoles dengan testimoni glowing, dan tentu saja dibumbui nama besar Reza Gladys. Beberapa waktu lalu, seorang konsumen mengeluh kulitnya gatal-gatal setelah pakai produk dari Reza Gladys. Bukan krim biasa, tapi produk injeksi lengkap dengan jarum suntik. Masalahnya, produk itu ternyata bukan untuk umum, melainkan khusus klinik medis. Tapi kejutan tak berhenti di situ. Reza dan suaminya mengakui sendiri bahwa produk tersebut memang mereka jual secara bebas sejak awal 2023. Padahal jelas-jelas produk seperti itu butuh izin distribusi medis dan hanya boleh digunakan oleh tenaga profesional. Yang iya si booster cell itu tuh buat pasien buat di klinik. Kayak aku malah hidup aku kan. Itu 2023 kita jualan itu. 2023 sama awal tahun. Pasiennya apa namanya datang, makanya kita nggak jual aja. Ini bukan lagi soal bisnis kecantikan. Ini pelanggaran etik dan keamanan konsumen. Dan kalau kamu ingat, Nikita Mirzani sudah pernah menyinggung hal ini. Ia sempat mempersoalkan produk injeksi milik Reza yang beredar bebas di e-commerce. Bahkan setelah semuanya terungkap, tetap saja tak ada rasa bersalah yang benar-benar terlihat. Seolah kalau tak ada konsumen yang mengeluh, praktik ini akan terus berjalan mulus. Menjual produk kecantikan itu sah. Tapi, kalau sudah menyentuh ranah medis, hukum ikut bicara. Ini bukan cuma soal cantik, tapi soal tanggung jawab. Sidang lanjutan perkara pidana Nikita Mirzani kabarnya akan digelar kembali pada tanggal 17 Juli 2025. Tapi bukan untuk vonis ya. Agendanya adalah putusan sela. Apa sih bang putusan sela? Kok penting banget untuk kita bahas? Nah, sahabat cendol, putusan sela itu bukan penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa Nikita Mirzani ya. Tapi ini adalah keputusan awal dari majelis hakim untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan ya, yang sebelumnya diajukan oleh pihak Nikita Mirzani. Jadi pada tanggal 17 Juli nanti, hakim akan memutuskan apakah eksepsi Nikita Mirzani diterima, yang artinya dakwaan jaksa dianggap cacat formil dan perkara bisa saja tidak dilanjutkan. Atau eksepsinya ditolak oleh majelis hakim, yang artinya kasusnya akan lanjut ke tahap pembuktian, mulai dari saksi-saksi, bukti-bukti, dan lain-lain. Yang paling perlu digarisbawahi adalah putusan sela, bukan vonis, sahabat channel. Jadi kalau eksepsi diterima, bukan berarti Nikita Mirzani bebas. Tapi kalau ditolak, bukan berarti Nikita Mirzani bersalah. Itu semacam cek administrasi hukum ya, di awal sidang pidana. Netizen S Cendol secara pribadi melihat bahwa eksepsi dari tim kuasa hukumnya Nikita Mirzani cukup kuat secara substansi, terutama soal subjek hukum dan relevansi ancaman. Tapi replik dari jaksa penuntut juga tidak lemah sahabat channel, karena menekankan dominus litis dan ranah pembuktian. Jadi di titik ini netizen cendol hanya bisa katakan ya bahwa apakah hakim ingin membuka semua fakta di pembuktian atau lebih menekankan pentingnya kelengkapan formil dalam dakwaan. Kita tunggu saja pada tanggal 17 nanti. Nah, sahabat cendol, hukum itu bukan cuma tentang menang dan kalah ya, tapi juga tentang proses. Jangan cepat menyimpulkan, kita bukan penyidik, bukan penuntut, bukan pembela, apalagi hakim. Kita ini warga yang perlu banget melek hukum ya, biar gak gampang terseret narasi yang dibungkus emosi. Nah, kalau kalian setuju hukum itu harus tetap objektif, silakan follow akun netizen S Cendol dan kasih komentar versi analisamu. Biar diskusi kita nggak cuma seru, tapi juga mencerahkan. Jangan jadi netizen yang cuma ikut rame, jadilah netizen yang ngerti perkara sebelum bersuara. Nah, siapa di sini yang pernah mendengarkan kata-kata segitiga bermuda? Ayo ngaku, ayo ngaku. Ya guys, kata-kata segitiga bermuda itu tidak asing lagi karena kata-kata tersebut pernah diungkapkan oleh seorang Dr. Oki Pratama beberapa waktu yang lalu, mengungkapkan bahwa tahun 2025 akan hadir segitiga bermuda yang mematikan. Wadidaw. Ternyata terbukti ya guys, tahun 2025 Dr. Oki Pratama sudah sukses mematikan karir seorang Nikita Mirzani dan menjerat Nikita Mirzani ke dalam kasus tindak pidana pemerasan ini. Waduh.
Yang luar biasa lagi, Dr. Oki Pratama berhasil mengelabui rekan sejawatnya yang sangat berjasa dalam karirnya, bahkan pendidikannya. Waduh, inilah definisi air susu dibalas dengan air tuba. Miss Gosip pikir seorang penjahat itu dengan muka ganas dan dengan mulut lantam. Ternyata bukan, guys. Dr. Oki Pratama berhasil menjadi seorang penjahat dengan wajah lugu-lugu cupu dan dengan bahasa yang soft spoken. Wadidaw. Apa alasan Dr. Oki Pratama menjerat Nikita Mirzani ke dalam kasus pemerasan ini? Ya, karena Dr. Oki Pratama sudah tidak mampu membayar seorang Nikita Mirzani dengan bayaran yang fantastis dan luar biasa, di mana seorang Nikita Mirzani menaikkan tarif bekerjasamanya itu setiap tahunnya sebelah pihak dan dengan harga yang kagak ngotak, sayang. Nah, seharusnya Dr. Oki Pratama bisa dong memutuskan kerjasama tersebut jika Dr. Oki Pratama sudah tidak mampu atau tidak berkenan dengan Nikita Mirzani. Oh, kagak bisa, sayang, karena seorang Nikita Mirzani telah memegang satu kartu as dari Dr. Oki Pratama. Kukira Nikita Mirzani ini seorang wanita Amazon, ternyata Amazon, sayang, cuma bisa jadi wayang. Nah, itulah guys, alasannya Dr. Oki Pratama menjerat Nikita Mirzani, karena rahasia Dr. Oki Pratama sudah dipegang oleh Nikita Mirzani. Waduh. Ternyata persatuan Nikita Mirzani dan dokter detektif semakin hari semakin memanas. Waduh. Diduga Nikita Mirzani telah melaporkan dokter detektif atas pencemaran nama baik karena dokter detektif telah menyebutkan Nikita Mirzani menerima uang tutup mulut dari DRL sebesar 2 miliar rupiah. Waduh. Bagaimana ini, dokter? Semakin hari semakin ketar-ketir, tidak? Sudah Miss Gosip katakan bahwasanya prinsip Nikita Mirzani ini cuma satu. Jika Anda sudah tidak bisa berpenghasilan untuk dirinya, Anda akan ditendang. Makanya dokter jangan salah masuk kubu Nikita geng. Nah, begitulah strategis Nikita geng bekerja. Play victimnya kuat, dokter. Wadidaw, mampus, dokter. Oke, ini kita lanjutkan. Ini part yang paling membangunkan. Ini pokoknya part yang paling menegangkan. Bahwa pada saat yang bersamaan, terdakwa Nikita Mirzani mengirimkan pesan kepada saksi Dr. Oki, ajarin Mail dedinya BEMS. Kemudian saksi Dr. Oki Pratama membalas, kayaknya berhasil deh 5M. Selanjutnya sekitar pukul 14.13, saksi Dr. Oki mengirimkan pesan, aku bilang suruh transfer hari ini. Kemudian sekitar pukul 15.19, terdakwa Nikita Mirzani mengirimkan pesan lagi kepada Dr. Oki yang mengatakan, deal 4 liter ya, dedinya BEMS. Akhirnya aku bisa bayar sisa KPR-ku. Terima kasih dedinya BEMS. Lalu saksi Dr. Oki Pratama membalas, oke Ami kesayangan. Ini ada komen dari Muhammad Patah yang sekarang sudah berubah jadi Ailuna Putri aka Lucinta Luna. Niat hati ingin membuli si Lita Gading dengan bikin video yang ini, terus di captionnya tag Lita Gading, padahal komen-komen netizen berbanding terbalik. Emang enak. Sebagai informasi ya guys, si Muhammad Patah ini yang sekarang sudah berubah jadi Ailuna Putri ini sangat benci sekali sama yang namanya Lita Gading. Karena Lita Gading ini adalah salah satu orang yang memboikot si Fatah ini untuk tidak bisa lagi tampil di televisi. Wow, ku kasih tahu ya sama kau Fatah, aka Lucinta Luna. Bukan cuma Lita Gading yang meminta kau untuk tidak bisa lagi tampil di televisi. Orang yang kau bela sekarang, Nikita Mirzani, juga tidak setuju modelan macam kau itu bisa tampil di TV.
Berikut beberapa komen-komen netizen yang ada di postingan atau di videonya si Fatah ini alias si Ailuna Putri ini aka Lucinta Luna ini ya. Nih, niat hatinya ingin si Lita Gading ini dibully sama warganet dengan buat caption tag Lita Gading dia bersama Ahmad Dhani yang merupakan orang yang melaporkan si Lita Gading ini. Lihat, malah berbanding terbalik, kagak ada yang mendukung lu Patah. Tuh, kalian baca aja sendiri. Tuh, baca, kagak ada yang dukung lu, ha. Tuh. Ini yang paling gong. Saya dukung kamu, kau rebut Ahmad Dhani dari Mulan.